Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kota Broken Realm, pusat kota. Penguasa bulu darah yang bertubuh gempal berjongkok di atas pilar suci yang digunakan oleh Dewa Cahaya, menggembungkan bulu-bulunya sambil menatap bayangan di depan, menggigil seperti burung puyuh yang mengerami telurnya. Penguasa bulu darah, yang dulu berjingkrak-jingkrak di kota dengan angkuh, kini telah menjadi patung, tak mampu bergerak. Kota Broken Realm tampak sangat sepi hari ini. Dua sosok berdiri berjajar di alun-alun di bawah, satu milik Cao Xiaoli, yang lainnya sosok mungil nan halus berwarna putih. Warna putihnya tampak seperti perak dalam cahaya, seperti salju dalam kegelapan. Bayangannya begitu pucat hingga menyerupai putih telur yang mengalir di tanah. Meskipun kultivasi penguasa bulu darah tidak tinggi, seorang kultivator di alam istana ungu dapat dengan mudah memusnahkannya. Ia adalah seekor burung yang telah melihat dunia. Aura dingin yang terpancar dari gadis seputih salju ini adalah sesuatu yang baru disaksikannya dari sosok berjubah hitam 2 tahun lalu. Kota Broken Realm ini memang tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana dengan rumah pensiun yang dijanjikan kepada kita? Ning Changjiu sudah tiada, dan aku penasaran apakah gadis kecil ini sanggup menghadapinya. Lagi pula, aku sudah dimanja selama 2 tahun dan pada dasarnya kehilangan kemampuan bertarungku. Tepat saat Sui Yujun tinggal menunggu ajal, sosok di bawah bergerak. Hari ini, Cao Xiaoli telah berganti gaun merahnya yang indah dengan gaun polos. Rambut hitamnya dijepit dengan tusuk rambut kayu, membuatnya tampak sedikit lebih sederhana daripada tusuk rambut berduri dan rok kain. Ia berdiri di samping Bai Zhang dan berkata dengan bijaksana, ramalan itu memang benar. Kaulah dewa yang akan menyelamatkan kita dari bahaya, kan? Bai Zhang menatapnya. Ramalan apa? Tanya Bai Zhang dengan nada datar, dan ia merasa sedikit bingung. Cao Xiaoli segera mengarang cerita, ada sebuah legenda di kota Broken Boundary. Konon katanya kita adalah sisa-sisa dosa, yang dibuang ke sini oleh Sang Dewi. Hanya setelah penebusan dosa selesai, Dewi Suci seputih salju itu akan kembali untuk membawa kita pergi. Bertahun-tahun lamanya, kami telah menunggumu. Bai Zhang mendengarkan dengan tenang. Topeng harimau menutupi wajahnya yang halus, dan dengan sosok mungilnya, ia tampak seperti gadis kecil yang sedang merayakan festival. Terlalu malas untuk menyelidiki keaslian legenda itu, ia bersenandung acuh tak acuh dan berjalan maju. Napas Cao Xiaoli melambat. Intuisinya mengatakan bahwa dewa ini, seperti raja pendosa, tidaklah baik. Ia bertanya-tanya, jika bos ada di sini, apa yang akan dilakukannya? Ia ragu sejenak, menebak apa yang ia maksud, lalu diam-diam mengikutinya. Ini kota bagian dalam. Ini distrik kerajaan. Di ujung jalan ini terdapat kota bagian luar. Kita telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, namun kita tidak dapat menemukan jalan keluar. Kita adalah bangsa yang tidak disukai oleh para dewa. Dewa yang terhormat, kota bagian luar adalah tempat yang kotor dan menjijikkan. Engkau tidak boleh menginjakan kaki di sana. Cao Xiaoli mengikuti, menjelaskan dengan hati-hati. Bai Zhang menatap gerbang. Ia mengulurkan tangan dan mengambil sehelai bulu patah dari udara, bulu penguasa berdosa. Penguasa berdosa telah bertempur di gerbang ini. Cao Xiaoli sedikit terkejut, menundukkan kepalanya, menyembunyikan emosinya di balik rambut halus di dahinya. Saat Bai Zhang berpikir, gerbang berat itu terbuka. Ia memasuki kota luar. Siapa kau? Bai Zhang mengajukan pertanyaan pertamanya. Seperti dugaannya, di kota alam patah, tak seorang pun memiliki kemahatauan atau kemahakuasaan. Hal ini berlaku bagi penguasa berdosa saat itu, dan juga berlaku baginya sekarang. Cao Xiaoli merasa lega. Ia berbohong, akulah raja di sini, putri haram dari raja sebelumnya. 2 tahun yang lalu, tempat ini dilanda kekacauan yang tak terduga, dan aku pun secara tak terduga diangkat ke atas tahta. Untuk melindungi diri, aku mengambil inisiatif untuk menyingkirkan diri. Karena itu, aku hanyalah simbol kota batas patah, tanpa kekuatan nyata. Bai Zhang tidak menjawab, hanya berkata, kau sangat kuat. Cao Xiaoli terkejut. Nada bicara Bai Zhang datar, tanpa emosi, jadi ia tak tahu apakah itu pernyataan atau pertanyaan. Berpura-pura itu pertanyaan, ia segera menjelaskan, tidak, kultivasi saya biasa-biasa saja, tidak produktif, tidak kompeten, dan sangat dibenci orang. Satu-satunya kelebihan saya adalah penampilan saya, yang membuat saya sama sekali tidak berarti. Bai Zhang tidak menjawab. Ia melangkah maju, melintasi kota terluar. Cao Xiaoli ingin mengejarnya, tetapi kemudian, menyadari kultivasinya yang biasa-biasa saja, ia berpura-pura panik, mengangkat roknya, dan berlari melewatinya dengan langkah-langkah kecil. Ketika ia berhasil menyusul Bai Zhang, ia sedang berdiri di atas tembok kota, menatap ladang gandum. Bai Zhang bertanya, siapa namamu? Cao Xiaoli, sedikit terkejut, menjawab dengan tenang, Cao Xiaoli, Li Fajar. Bai Zhang menjawab, nama belakangmu seharusnya Luo. Apa? Cao Xiaoli terdiam, bingung. Mohon beritahu saya, Tuhan. Bai Zhang tidak menjawab. Ia melangkah ringan di atas tembok kota. 1 langkah sejauh 1000 mil.
Batas-batas hukum terancam, dan dunia meletus dalam hiruk-pikuk suara benturan. Hanya di bawah Istana Ungu, Bai Zhang mencoba beberapa kali, memastikan ketinggian dunia ini. Sosoknya berkelebat di dunia kota alam rusak, melintasi pegunungan dan punggung bukit yang tandus, rawa-rawa dan gletser, yang semakin jauh. Ia merasakan udara, merasakan aliran waktu yang berubah, sehingga memilih untuk tidak menyelami lebih dalam. Bai Zhang telah memahami secara kasar prinsip dan struktur dunia ini, dan tak perlu membuang waktu lagi untuk penjelajahan yang tak berarti. Sebenarnya, seluruh dunia alam rusak tak berarti apa-apa baginya. Ia hanya mencari alam suci dewa tanpa kepala dan merebut sisa kekuasaannya. Setelah Bai Zhang menghilang dari tembok kota, Cao Xiaoli tidak bertindak gegabah. Ia menatap ke arah Bai Zhang menghilang. Sesaat kemudian, ia terbang menuruni tembok kota dan mengunjungi istana. Ia memeriksa mekanisme di kolam dan kemudian menyembunyikan semua pedang di istana, membuktikan bahwa dirinya tak berbahaya. Ia kemudian memerintahkan penguasa bulu darah untuk memberitahu keluarga kerajaan agar bersiap menghadapi pertempuran. Ia kemudian segera berlari kembali ke tembok kota. Ketika Bai Zhang kembali, Cao Xiaoli berdiri di sana, pakaiannya yang polos basah oleh embun. Melihat Bai Zhang, Cao Xiaoli berpura-pura lega dan langsung membungkuk sambil tersenyum. Dewa yang mulia, kukira engkau telah meninggalkan kami. Aku telah menunggu di sini sehari semalam. 1000 tahun hampir berakhir. Kuharap engkau dapat membimbing kami menuju cahaya. Bai Zhang tidak menjawab. Ia menatap wajah Cao Xiaoli, yang masih cantik meskipun berpakaian polos, dan berkata, dengan nada yang tak dapat dijelaskan, dia benar-benar hanya menginginkan kecantikan pada wanita. Sebelum Cao Xiaoli sempat memahami apa yang terjadi, Bai Zhang menghilang lagi. Sosok Bai Zhang muncul di hadapan Aula Roh Bintang. Ia menatap dinding yang dihiasi pola-pola aneh, lalu mengulurkan tangan lagi. Di dinding, tirai cahaya bergetar, riak-riak membentuk gelombang perlawanan. Bahkan Raja Berdosa pun tak mampu masuk ke sini. Namun, ini tak mampu menahan Bai Zhang. Karena kekuatannya adalah segel. Hanya dengan satu pikiran, segel di hadapannya tersegel. Rasanya seperti melemparkan satu kutukan untuk membatalkan kutukan lainnya. Ia tiba di aula roh surgawi. Lilin-lilin menyala dengan tenang di air keperakan di kedua sisinya, membawa aura dingin yang menyegarkan. Bai Zhang menyeberangi jalan sempit dan mencapai ujung aula roh surgawi. Sebuah jam matahari yang rusak, menyerupai bulan sabit, masih tergeletak di sana, jarumnya memudar, kilaunya menua. Bai Zhang mengamati retakan pada jam matahari itu dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia merasa menyesal karena tidak bisa mendapatkan kekuatan waktu. Namun itu tidak berpengaruh. Dalam sehari semalam, ia telah mempelajari segalanya tentang kota alam rusak, dan ia kehilangan minat padanya. Ia bersiap untuk naik ke surga. Namun sebelum naik, ia memutuskan untuk membunuh gadis yang menyebut dirinya Cao Xiaoli, bukan karena kecantikannya, melainkan karena, dalam sebuah kerajaan, tidak mungkin ada dua dewa. Ia telah memastikan identitasnya dan asal-usul keluarga kerajaan ini. Di istana, seorang gadis muda bergaun merah dan berambut panjang sedang menulis surat. Saat melihat Bai Zhang, ia tahu ia akan celaka. Ia tak menyangka kebohongannya yang ceroboh akan membodohi Bai Zhang. Tak tahu harus berbuat apa, ia mulai menulis surat bunuh diri yang ditujukan kepada kakak tertuanya. Tanpa peringatan, Bai Zhang muncul di istana. Para dewa memang tak terduga, dan Bai Zhang tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Cao Xiaoli segera menundukkan kepalanya. Ia membungkuk hormat kepada Bai Zhang, lalu dengan gugup melihat sekeliling istana, mengabaikan kolam di tengah tempat Yuzi bersembunyi. Bai Zhang melepas topengnya. Lihat aku, kata Bai Zhang. Cao Xiaoli menundukkan kepalanya, menyaksikan tangan Bai Zhang yang memegang topeng jatuh, hatinya menegang tak karuan. Ia tahu apa artinya ini, menyaksikan kehadiran dewa adalah penghujatan dan akan langsung berakibat kematian. Cao Xiaoli mundur 2 langkah, matanya tertunduk. Meskipun aku bukan raja yang baik, kejahatanku tidak pantas dihukum mati. Bagaimana kalau aku membuat surat pengakuan bersalah dan menjebloskan diriku ke penjara, demi menegakkan hukum? Lihat aku, ulang Bai Zhang, kata-katanya lebih seperti perintah. Setelah selesai berbicara, leher Cao Xiaoli menegang, terangkat sedikit secara otomatis. Ia ingin memejamkan mata, tetapi gerakannya mustahil. Ia sudah menjadi kultivator paling berbakat di kota alam patah, tetapi bahkan dengan keterbatasan langit dan bumi, Bai Zhang langsung mengalahkannya. Cao Xiaoli membuka mata dan perlahan mengangkat kepalanya. Saat ajal mendekat, Cao Xiaoli yang sebelumnya pandai bicara mengerucutkan bibirnya. Ia tidak memohon belas kasihan, tidak bertingkah gila, dan bahkan tidak melirik ke arah kolam. Satu-satunya rasa syukurnya adalah ia telah berganti pakaian merah, agar ia terlihat lebih baik saat mati. Cao Xiaoli mengangkat kepalanya. Ia melihat wajah yang sangat cantik, diselimuti aura dewa. Namun, bukan saja ia tidak mati, ia juga melihat sekilas rasa sakit yang aneh di wajah Bai Zhang. Cao Xiaoli, bingung dengan apa yang terjadi, secara naluriah menundukkan kepalanya dan melihat serpihan tongkat giok menyembul dari perut bagian bawah Bai Zhang. Sebuah tongkat giok, seorang guru dewa.
Cao Xiaoli mundur beberapa langkah, akhirnya menyadari apa yang terjadi. Di belakang Bai Zhang berdiri seorang wanita muda. Ia ramping dan mungil, dengan rambut hitam lembut dan pakaian putih yang berkibar. Wajahnya begitu cantik hingga hampir mengalahkan wajah Bai Zhang. Bai Zhang bertanya dengan bingung, bagaimana kau bisa ada di sini? Ia tahu ia akan datang, tetapi ia terus mengawasi Kunlun, tidak mengerti bagaimana ia bisa menyelinap masuk tanpanya. Bai Zhang hanya bisa menebak serpihan tongkat giok itu. Ia juga memastikan bahwa ia lebih lemah dari yang ia bayangkan. Jika ia berada di puncak kekuatannya, satu serangan ini bisa saja menghancurkannya. Di belakangnya, suara Ye Changmong bergema, sama dinginnya. Ini pedangku, dan juga peti matiku. Karena kau telah menginjakkan kaki di sini, apakah kau di sini untuk menemaniku dalam istirahat abadi? Bai Zhang menutup lukanya. Ia menarik diri dari pedang, berbalik, dan menatap dingin sosok mungil itu. Cao Xiaoli merasa pemandangan di hadapannya agak aneh. Jika ia hanya seorang pejalan kaki, ia mungkin mengira itu pertengkaran antara dua gadis kecil. Tapi ini adalah pertemuan di puncak dunia fana. Bai Zhang menatapnya dan bertanya, apakah kau juga proyeksi? Ye Changmong berkata, sama sepertimu. Bai Zhang berkata, aku tidak menyangka kau akan menyelamatkannya. Ye Changmong bertanya, kenapa? Bai Zhang berkata, saat itu, dia menganggapmu sebagai musuh bebuyutan. Aku tidak pernah melupakannya. Kau tidak akan melupakannya, kan? Petik 2. Itu salahnya, bukan salahnya. Ye Changmong berkata, lagi pula, bagiku, tidak ada orang dekat atau jauh, yang ada hanyalah teman lama. Benar, lagi pula, kau bahkan menyelamatkan Xie. Bai Zhang berkata dingin, hanya saja kau bahkan tidak bisa membunuhku. Ketika pangeran kegelapan benar-benar datang, itu akan seperti telur yang menabrak batu. Ye Changmong berkata, mayat di bawah kakimu itu sama sombongnya denganmu. Bai Zhang menatapnya dan berkata, aku begitu kecil, dan kau seharusnya tidak sekecil itu. Bagaimana mungkin kau, yang begitu lemah, menghentikanku? Ye Changmong tidak menjawab. Meskipun ia telah diam-diam menyerang Bai Zhang dan menyebabkannya menderita luka serius, ia mungkin masih belum cukup saat ini. Ada lebih dari satu orang di kota alam patah. Ia memanggil dengan lembut, Cao Xiaoli. Gadis berbaju merah di sampingnya, matanya berbinar-binar, segera menjawab, aku di sini. Ye Changmong bertanya, bisakah kau menghunus pedang? Pikiran Cao Xiaoli tiba-tiba jernih. Malam-malam yang tak terhitung jumlahnya berlalu, mantra-mantra yang diajarkan gurunya, mengalir deras di benaknya seperti air mengalir. Kenangan yang seharusnya bukan miliknya kini membanjiri kembali, dan untuk sesaat, ia tidak tahu siapa dirinya. Hatinya terbuka lebar, dan hanya mengandalkan intuisi, ia berseru, aku bersedia menghunus pedang untukmu, guru. Cabang yang bagaikan giok, bagaikan pedang, menjelma menjadi bayangan yang mengalir, melewati Bai Zhang dan mendarat di tangan Cao Xiaoli. Mata jernih Cao Xiaoli sepucat bulan. Titik. 3000 dunia. Ruang yang indah bagai kaca itu tiba-tiba mulai retak. Xiu yang berambut pirang, berlutut di atas awan, mengamati fenomena langit, tiba-tiba menyadari garis-garis halus muncul di awan yang bagaikan porselen. Apa yang terjadi? Gumam Xiu pelan. Ia segera bangkit dan terbang menuju kamar Zhao Xianger. Sesampainya di pintu kamar tidur, ia mendapati Sue Yuan sudah berdiri di sana dengan raut wajah muram. Apa yang terjadi? Tanya Xiu. Sue Yuan berkata, Zhao Xianger hilang. Hilang. Xiu terkejut dan bertanya, sudah berapa lama dia pergi? Seharusnya sudah cukup lama, kata Sue Yuan. Xiu bingung, apa yang dia lakukan? Pelayan itu hilang sekarang. Jika dia tidak kembali, 3000 dunia ini tidak akan bisa dipertahankan. Ikut aku, kata Sue Yuan, lalu membawanya ke meja panjang dan menunjuk ke cermin air di atas meja. Di cermin air itu, terdapat sebuah kota yang tak dikenal. Di kota itu, lengkungan pedang yang terang menerangi malam yang panjang, menghancurkan jalan yang panjang dan menerbangkan puing-puing. Dalam cahaya pedang yang agung, seorang pemuda berbaju putih berjuang untuk bertahan. Semua rencana pedang suci itu tepat. Meskipun tubuh luarnya jauh lebih lemah daripada tubuh aslinya, itu sudah cukup untuk membunuh Ning Changjiu, yang masih berada di tahap awal 5 jalan. Saat membunuh, orang biasanya memprioritaskan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, tetapi ia tidak mempercayainya. Ia hanya mencari keamanan dalam pembunuhannya, dan pembunuhan adalah tentang mencapai keamanan yang lebih besar. Ketika serangan pertama Master Pedang mendarat, gang itu terkoyak-koyak seperti kertas, dan lantai batu bata yang keras terlempar ke hujan debu hanya dengan satu langkah. Seandainya Ning Changjiu lengah oleh pedang itu, kemungkinan besar ia akan terbunuh. Untungnya, ia telah mengantisipasi serangan itu. Namun, jarak di antara mereka terlalu besar. Di tengah kobaran api keemasan, Ning Changjiu melompat tinggi, sosoknya seperti elang yang menukik ke bawah untuk menerkam mangsanya, tetapi pedang Master Pedang mencegatnya. Pedang Master Pedang mendarat tepat di tempat niat pedang Ning Changjiu paling rentan. Master Pedang mencengkeram pedang, mengiris api keemasan seperti tahu, mengiris dengan mulus hingga bertabrakan dengan pedang berwarna-warni itu.
Dengan dorongan lengannya yang kuat, ia menghempaskan Ning Changjiu. Sang master pedang menyarungkan pedangnya, dentingan serangan pertama tiba-tiba menghilang. Ia mencengkeram sarungnya erat-erat dan menghunus pedangnya sekali lagi. Ning Changjiu mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi pedang yang telah dipelihara oleh pendeta Tao berjubah putih sepanjang hidupnya itu langsung terbelah dua. Energi pedang yang terpancar belum mereda, dan mendorong tubuh Ning Changjiu mundur, menghantam beberapa bangunan kayu. Jubah putih Ning Changjiu berlumuran darah dan serbuk gergaji. Tenggorokannya bergerak saat ia menelan seteguk darah. Ia berjuang untuk bangun, merasa seolah-olah organ dalamnya dicengkeram oleh sebuah tangan, berputar dan bergejolak. Ia menahan luka-lukanya dan masih memiliki sedikit kekuatan tersisa. Namun ketika pedang berwarna-warni itu patah, di suatu sudut kota, pendeta Tao berjubah putih, yang mengira ia telah lolos dari maut, menjerit memilukan. Hati dan jiwanya telah terikat pada pedang itu, dan kini pedang itu patah, ia pun mati, sepenuhnya takluk pada bencana yang tak terduga. Sang master pedang hendak menyerang dengan pedang ketiganya. Dalam rencananya, apapun metode yang digunakan Ning Changjiu, pedang ketiga inilah yang akan membunuhnya. Sang master pedang menyerang dengan pedangnya, pedang yang berat dan lambat. Seolah merasakan sesuatu, langit dan bumi memancarkan serangkaian suara tumpul, seperti lonceng kematian yang berdentang. Pada saat itu, di luar kota, jubah kuno Kewenzu compang camping dan penuh luka. Darah mengotori pakaiannya, dahinya, dan hampir tak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tersisa, terutama luka di perut bagian bawahnya, yang begitu dalam hingga bahkan beberapa usus yang menggeliat pun terlihat. Namun, ekspresinya tetap tegas dan hikmat, seolah-olah ia sedang melakukan perbuatan suci, tak menyadari segala penderitaan. Pengepungan keempat pria itu terus berlanjut tanpa henti, sebuah jaring telah terpasang. Jika Kewenzu mempertahankan tingkat keahliannya ini, setiap serangan berikutnya berpotensi memenggal kepalanya. Namun, lonceng kematian kota yang berdentang dapat terdengar dari kejauhan. Siming adalah yang pertama bereaksi. Ia melirik kota Guyun dan melihat energi pedang memancar dari atas, energi pedang yang begitu pekat hingga terasa nyata. Pupil mata Siming mengerut. Tubuh lain, Jiuling Yuansheng dan Bai Ze bereaksi bersamaan. Saat mereka berseru, sebuah jam matahari muncul di langit malam. Sejak pertempuran sebelumnya dengan Raja Wali bersayap emas dan Santo Primordial Sembilan Roh, ketika jam matahari itu hancur dan hampir membunuhnya, ia bertekad untuk tidak pernah menggunakannya kecuali dalam situasi hidup mati. Namun, saat energi pedang meningkat, Siming, tanpa berpikir dua kali, memanggil jam matahari itu, membekukan waktu. Sosoknya melesat menembus sungai waktu yang telah ia ciptakan, bergegas menuju kota Guoyun secepat mungkin. Namun ia terlambat. Santo Pedang telah memperhitungkan kapan Siming akan tiba. Saat jam matahari menyala, bila pedang Santo Pedang jatuh. Tak ada di dunia ini yang lebih tegas dan mematikan. Demi mengolah pedangnya, Kewenzu telah memutus semua emosinya, memutus sebagian lautan kesadarannya yang berantakan, bahkan banyak tulangnya yang tak berguna. Ia benar-benar terlahir untuk pedang, pedangnya memang untuk membunuh, dan hasrat membunuhnya memenuhi langit dan bumi. Kota Guoyun pun terbungkus. Kemana Ning Changjiu bisa melarikan diri? Ning Changjiu menyerah. Menyeret tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri, ia melepaskan gagak emas, menyelimuti dirinya, dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat ke setiap titik gelap di kota. Namun hasrat membunuhnya, bagaikan bayangan, mengikutinya kemanapun ia melarikan diri. Pedang kuno itu jatuh, menghancurkan awan pedang di langit. Tembok dan bangunan kota yang lebih tinggi tampak teriris bersih oleh bilah pedang. Tidak jelas apakah energi pedang itu telah menjadi langit, atau langit itu sendiri. Ketika energi itu turun, seluruh kota akan hancur. Kota Guoyun bukan hanya rumah bagi para kultivator, tetapi juga bagi banyak orang tak berdosa yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Ning Changjiu tak lagi bersembunyi. Ia samar-samar merasa bahwa adegan ini telah terulang berkali-kali dalam hidupnya. Langit dan bumi telah menjadi bilah pedang, mengirisnya berkeping-keping. Dan dalam setiap kehidupan yang dapat diingatnya, ia telah menghadapi dunia itu dengan pedang dan tubuhnya yang patah. Selama ribuan tahun, ia tak pernah takut terbang. Ketakutan yang dibawa oleh kematian telah dipadamkannya kembali. Gagak emas membubung tinggi di kegelapan malam. Ning Changjiu menatap cahaya pedang di langit, membakar dua jilid Dao Gu Chunyang dan Tai Yin. Bayangan emas surah berlama-lama di antara lengannya, membungkus bayangannya yang berpakaian putih. Dari kejauhan, ia tampak seperti iblis besar. Ning Changjiu tidak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Sejak debutnya, ia telah ditemukan oleh berbagai iblis, dan masing-masing dari mereka ingin membunuhnya. Kuharap aku bisa bereinkarnasi. Di kejauhan, Siming, yang sedang bergegas menuju tempat ini, tahu sudah terlambat. Mulutnya terbuka, tetapi ia tak bisa berkata apa-apa. Hanya rasa dingin yang keluar. Banyak pikiran menyala dan lenyap di lautan kesadarannya. Ia tiba-tiba mengerti perasaan Ning Changjiu ketika melihat dirinya sekarat. Betapa putus asanya. Ketika bayangan emas Ning Changjiu muncul di langit, niat pedang yang semula menyelimuti seluruh kota berubah menjadi titik dan jatuh dengan presisi yang luar biasa.
Tidak, Siming menjerit, seluruh tulang dan rambutnya gemetar. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Ning Changjiu bisa selamat. Maka, semua fantasinya pun hancur. Hal terpenting telah hilang, dan semuanya kehilangan maknanya. Hati Siming dipenuhi penyesalan dan kebencian. Ia menyesali mengapa ia selalu keras kepala, mengapa kematian selalu mengingatkannya akan dalamnya cinta. Penyesalannya begitu mendalam hingga terasa sakit di tulang-tulangnya. Dan sisa kebenciannya ditujukan kepada Master Pedang. Ia bersumpah untuk membunuhnya, bahkan sampai ke ujung bumi. Di kota Guoyun, lubang yang diciptakan oleh energi pedang itu tak berdasar. Master Pedang mengerutkan kening sambil melihat ke dalam lubang. Seharusnya ini serangan yang pasti berhasil. Namun ia tidak yakin apakah serangannya mengenai sasaran. Ia tidak punya waktu untuk merenung, karena tubuh aslinya akan segera runtuh. Wenzu menutup matanya, tubuh luarnya perlahan menghilang, dan wilayahnya menyatu dengan tubuh aslinya yang jauh di luar kota. Dalam sekejap, tubuh aslinya melampaui semua yang lain, mencapai tingkat seorang dewa sejati kuno. Bahkan dengan kondisinya yang sempurna saat ini, luka-lukanya terlalu parah untuk melawan ketiga master yang tak tertandingi. Ia tak berniat bertarung lagi. Dengan kepergian Siming, pertahanannya melemah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, berusaha keras mengukir jalan menuju keselamatan, melarikan diri ke alam semesta yang luas. Ketiganya tak melepaskannya, mengejarnya dengan ketat. Siming menerobos tembok kota, dan Hua Hong tiba di lubang besar itu. Ia menatap lubang tanpa dasar itu, kesadarannya mengalir di dinding, tak mampu mendeteksi setitik pun kehidupan. Apakah ini kehancuran total? Rasa sakit dan kepahitan yang tak berujung menerpanya. Siming punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi tak seorang pun mau mendengarkan. Air mata mengalir di wajahnya yang dingin, dan untuk sesaat, ia menatap kosong ke lubang itu, air mata mengalir di wajahnya. Saat air matanya terus mengalir, tak menyadari sekelilingnya, bayangan merah tiba-tiba muncul di atas kepala Siming. Siapa itu? Siming mendongak dengan waspada, pecahan payung merah menarik perhatiannya. Suara seorang wanita muda bergema di belakangnya. Adik keempat, untuk siapa kau menitikkan air mata ini? Suara itu begitu familiar. Siming perlahan berbalik dan melihat wajah cantik, murni dan tenang, dengan senyum di matanya. Zhao Xianger, dan di samping gadis ini berdiri seorang pemuda, lengan bajunya berlumuran darah. Pemuda itu menatapnya, tersenyum, dan menitikkan air mata. Malam yang panjang pun memudar, dan wujud samar fajar muncul di cakrawala. Angin musim panas yang kering dan panas bertiup melintasi reruntuhan menara yang hancur. Debu tulang terbawa angin, menyapu melewati cahaya tipis dan berhembus ke kejauhan. Abu memenuhi langit dan bumi, dan dari atas, angin seakan telah menjadi kumpulan debu dan partikel. Dunia berangsur-angsur menjadi cerah, dan luka-luka yang hancur menyerupai patung-patung buruk rupa dalam cahaya redup. Zhao Xianger memegang payung, dan cahaya yang menembus reruntuhan jatuh ke payung tipis itu, bersinar terang, kuno, dan tenang. Di bawah payung, kecantikan gadis yang tak tertandingi, bermandikan cahaya murni, tampak heroik dan lembut. Ia mengenakan gaun merah tua yang menjuntai ke tanah, dengan pola burung phoenix api dan burung vermilion yang menyelimutinya seperti seikat bunga. Namun, gaun itu tidak tampak terlalu rumit atau mencolok, justru menonjolkan kecantikan gadis yang tenang dan cantik. Siming berlutut di tepi lubang yang dalam, kepalanya mendongak, wajahnya berlinang air mata saat menatapnya. Di bawah sinar matahari yang menerobos masuk, Siming merasa seolah-olah telah melihat warna paling murni di dunia, dan untuk sesaat, ia merasa linglung. Xianger, dada Siming naik turun, matanya yang sedingin es berkilauan dengan cahaya redup. Ia menenangkan diri dan bertanya, kenapa kau di sini? Ning Changjiu juga agak terkejut. Awalnya ia mengira akan mati di tangan pedang Wenzu, tetapi kemudian, di saat kritis, sekuntum bunga merah mekar di depan matanya. Kemudian, ia dipeluk dan diselimuti dunia yang tak bisa ia jelaskan, menghindari pukulan fatal itu. Zhao Xianger tersenyum dan berkata, bukankah kau bilang kau ingin aku menjadi pelayanmu untuk menyajikan teh dan air? Itu sebabnya aku datang ke sini secara khusus. Adik junior, apa kau ingin berlatih? Siming tertegun. Ia tak pernah membayangkan kata-katanya akan terdengar. Apakah ini semacam kekuatan magis untuk mengendalikan gunung dan sungai? Zhao Xianger baru saja memasuki alam kelima, dan alamnya secara alami lebih rendah daripada Siming. Namun saat ini, aura Siming benar-benar tertahan. Mendengar ini, pipinya sedikit memerah, dan ia tergagap, tak mampu berbicara, merasa canggung. Yah, aku tidak. Bagaimana mungkin kau menguping? Siming masih berlutut di tanah, rambut peraknya sedikit acak-acakan. Tato putih keperakan yang halus di jubah hitam legamnya belum pudar, berkilau samar. Ia menggigit bibirnya, masih berduka, ragu apakah harus tertawa atau menangis. Pertanyaan Zhao Xianger merupakan pukulan telak. Sesombong sebelumnya saat mengatakannya, ia merasa semakin malu sekarang setelah ketahuan. Zhao Xianger jelas tidak ingin melepaskannya, melanjutkan, saudari Suer, kau punya nyali untuk mengatakannya, tetapi tidakkah kau punya nyali untuk mengakuinya?
Siming menggigit bibirnya, dadanya masih sesak. Ia menatap wajah Zhao Xianger yang tersenyum dan merasa sangat malu. Ia mengalihkan pandangannya, menundukkan kepala, dan menjambak rambutnya sendiri, tak mampu menahan diri. Ning Changjiu berjongkok pelan, mengusap darah di tangannya, lalu menyerahkan tangannya yang terluka kepada Siming, sambil berkata lembut, Sueci, jangan menangis, aku masih di sini. Jantung Siming berdetak sedikit, dan tubuhnya akhirnya sedikit rileks, tetapi ia mendengar Zhao Xianger berkata lagi, Sueci. Bukankah Suer, kau begitu penyayang di depan umum, mengapa kau tak berani mengatakannya di depanku? Petik 2. Ning Changjiu tahu ia salah dan tak berani bicara. Ia dan Siming diam-diam bertukar pandang. Zhao Xianger menatap mereka dengan merendahkan. Ia jelas yang termuda, tetapi saat ini ia sedang menguliahi mereka dengan wibawa seorang guru. Zhao Xianger tidak mempersulit mereka karena ia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama dan harus segera kembali. Mereka sudah saling kenal selama 3 tahun dalam mimpi. Meskipun hubungan mereka tidak sekuat emas, mereka bisa dianggap saudara perempuan. Ia tahu betul bahwa untuk seseorang seperti Sueci, ia tidak hanya harus mengejeknya, tetapi juga menggunakan kebaikan dan kekuasaan. Zhao Xianger sedikit memiringkan payungnya ke arah Siming. Siming langsung teringat adegan di kota monster ketika ia dan Ning Changjiu memegang payung bersama. Ia tidak tahu apakah Zhao Xianger sedang mengisyaratkan sesuatu lagi. Kemudian, tangan Xianger yang halus dan putih terulur. Bangun, ini pertemuan yang langka. Ayo kita jalan-jalan bersama, kata Zhao Xianger. Siming ragu sejenak, lalu memegang tangan Ning Changjiu dengan tangan kanannya dan tangan Zhao Xianger dengan tangan kirinya, lalu perlahan berdiri. Di belakang mereka, sinar matahari melewati puncak tembok kota, menyinari sosok mereka yang putih. Zhao Xianger berdiri di tengah, Ning Changjiu dan Siming berdiri di kiri dan kanan. Tinggi badan mereka tidak serasi, tetapi entah kenapa mereka tampak serasi. Bagaimana kakak senior Xianger bisa sampai di sini? Siming akhirnya tenang dan kembali tenang. Mereka butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke sini dari kota Wanyao. Menurut Ning Changjiu, Xianger seharusnya berada di 3000 dunia di negara barat. Dari sana, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk sampai ke sini. Zhao Xianger menjelaskan, ini ada hubungannya dengan kemampuan 3000 dunia. Singkatnya, aku bisa melompati dunia yang berbeda dan melintasi jarak yang luar biasa dalam waktu singkat. Mungkin suatu hari nanti kau akan menjelek-jelekkanku di belakangku, dan di tengah percakapan, kau akan mendengar ketukan di pintu. Siming merasa malu ketika ia mengira telah menjelek-jelekkan banyak orang di belakangnya, dan semua kata-kata ini didengar oleh Zhao Xianger. Ia harus menundukkan kepalanya untuk menerima ejekan dan untuk sementara berkompromi dengan keagungan Xianger. Ning Changjiu menenangkan suasana, berkata, Xianger tahu Sueci sering mengatakan sesuatu dengan maksud lain. Lagi pula, dia juga sering mengatakan hal-hal baik tentangmu. Hah? Benarkah? Tanya Zhao Xianger, kenapa aku tidak mendengarnya? Ning Changjiu tersenyum, Xianger tidak selalu memata-matai kita. Tentu saja aku mungkin melewatkan sesuatu atau salah dengar. Zhao Xianger sedikit mengangkat dagunya, berkata dengan bangga, tentu saja aku tidak sebosan itu sampai-sampai mengkhawatirkan hal-hal sepelemu seharian. Ning Changjiu melipat lengan bajunya, tersenyum, dan melirik Siming. Siming segera mengalihkan pandangannya, dia bersikap sangat baik hari ini. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalanan kota Guoyun. Batu bata biru yang berjajar di jalanan telah runtuh menjadi puing-puing, dan sebagian besar tembok di kedua sisinya telah rata dengan tanah. Banyak orang, yang terbangun dari bencana, menatap kehancuran itu, tak bisa berkata-kata. Banyak lainnya yang takkan pernah terbangun lagi. Mereka menyeberangi sudut jalan dan terus maju, memandangi pepohonan tumbang, berbisik pelan. Ketika pedang pendekar pedang jatuh, kupikir aku sudah kiamat. Bagaimana Xianger menyelamatkanku? Tanya Ning Changjiu, keraguannya masih tersisa. Zhao Xianger berkata, ini terkait dengan otoritasku. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, otoritas apa? Zhao Xianger bertanya balik, apa otoritasmu? Ning Changjiu merenung sejenak dan berkata, singkatnya, setiap kali aku menghunus pedang atau menembakkan anak panah, aku bisa mengenai musuh. Bibir merah tipis Zhao Xianger melengkung, dan dia berkata, aku justru kebalikanmu. Otoritasku bisa menghindari semua serangan. Ning Changjiu tertegun sejenak, lalu tertawa tak berdaya, bertanya-tanya apakah mereka suami istri atau musuh. Siming di samping mau tak mau menambahkan bahan bakar ke api dan berkata, lalu apa yang akan terjadi jika kau menggunakan otoritasmu untuk menyerang otoritas Xianger? Zhao Xianger menatapnya, mengerjap, lalu berkata, adik perempuan, apa kau benar-benar ingin tahu jawabannya? Siming menatap mata hitam putihnya dan berkata tanpa ragu, aku tidak mau. Ning Changjiu menatap ekspresi frustrasi Siming dan tak kuasa menahan tawa. Mereka bertiga berjalan menuju kedalaman kota. Zhao Xianger mengangkat kepalanya dan melirik ke langit yang luas, lalu berkata, aku ingin tahu apakah mereka bisa membunuh Ke Wenzu. Setelah tubuh luar Sein pedang kembali ke wujud aslinya, ia memaksa keluar dari tempat persembunyiannya dan melarikan diri.
Tiga lainnya membentuk serangan penjepit dan mengejarnya. Jika Siming tidak mengkhawatirkan Ning Changjiu dan bergegas masuk ke kota, mereka berempat pasti sudah bergabung, dan mungkin Sein Pedang akan benar-benar tumbang hari ini. Siming berkata, "Ke Wenzu tidak sekuat yang kukira." Zhao Xianger berkata, "Karena saat ini, dia belum benar-benar diterima oleh Dao Surgawi. Sayangnya, aku berharap mereka bisa membunuhnya, kalau tidak, dia akan menjadi Xuanfu kedua dan menjadi juru bicara Dao Surgawi yang sesungguhnya. Maka, itu akan menjadi bencana yang nyata." Siming khawatir, tetapi ketika melihat sosok Zhao Xianger yang muda dan cantik, hatinya sedikit tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Ke Wenzu pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya, tetapi bukankah kita mendapat dukungan dari Ratu Suzaku?" Ekspresi cerah Zhao Xianger sedikit meredup. Ia berkata dengan tenang, "Suzaku selalu ingin membunuhku. Aku telah memutuskan hubungan dengannya. Mungkin tahun Suzaku akan menjadi hari pertarungan fana kita." Siming tertegun. Tidak menyadari apa yang telah terjadi akhir-akhir ini, ia bertanya dengan bingung, "Bukankah dia ibumu?" Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan, gigi-giginya yang halus saling bergemeletup. "Suzaku adalah orang yang membunuhku di kehidupan sebelumnya. Dia merebut kekuatanku, hanya menyisakan sedikit jiwaku. Entah mengapa, dia merasukiku di kehidupan ini, menjadikanku putrinya." Bahkan Siming, seorang pendeta kawakan, terkejut dengan kata-kata ini. "Xianger, di kehidupan sebelumnya, Suzaku telah mengadopsi mantan musuh bebuyutannya sebagai putrinya. Ide yang jahat, sungguh memalukan bagi Xianger." Ning Changjiu mendengarkan, mendesah pelan. Ia dan Xianger telah berbagi mimpi itu, menyaksikan ribuan tahun kebahagiaan mereka yang riang, dan juga invasi dewa luar, kehancuran dunia yang menggemparkan. Ia sudah menduga secara kasar dendam antara Xianger dan burung naga sungai liar, jadi ia tidak menanyakannya secara detail kepada Siming. Sebaliknya, ia berseru dengan geram, "Suzaku tega melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar orang paling jahat kedua di dunia." Ning Changjiu tertegun, dengan penasaran bertanya, "Siapa orang paling jahat di dunia?" Siming melirik Ning Changjiu. Zhao Xianger tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Siming melihat kesedihan samar di wajah Zhao Xianger dan berkata dengan rasa bersalah, "Aku tidak bermaksud menanyakan itu." Zhao Xianger juga murah hati dan santai, berkata, "Tidak apa-apa. Aku terlalu bodoh di kehidupanku sebelumnya. Bahkan dengan waktu, tempat, dan orang yang tepat, aku tetap tidak bisa menang. Sungguh memalukan, tapi itu semua terjadi ribuan tahun yang lalu, dan semuanya sudah berakhir sekarang." Ning Changjiu mengangguk setuju. Ekspresi Zhao Xianger berubah, dan ia mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, "Kau juga menganggapku memalukan?" Ning Changjiu terkejut dan bertanya balik, "Bukankah kau bilang semuanya sudah berakhir?" Zhao Xianger menyerahkan payung itu kepada Siming dan mulai menyingsingkan lengan bajunya. "Yang mulia, tenanglah." Ning Changjiu menyerah tanpa perlawanan. Zhao Xianger mendengus dingin. Membayangkan bagaimana ia telah menaatinya begitu total ribuan tahun yang lalu membuatnya marah dan malu. Kini, meskipun ia semakin superior, sifat-sifat baik Ning Changjiu tampaknya telah terkikis oleh waktu, hanya menyisakan sifatnya yang suka main perempuan. Sungguh hina. Siming menatap Zhao Xianger yang murka dan ingin sekali menggosoknya, tetapi karena malu dengan penampilannya, ia hanya bisa memutar-mutar gagang payungnya dengan bosan. Tembok kota Guoyun rusak parah, hampir tidak ada area yang utuh. Namun, serangan dahsyat pedang suci itu akhirnya tidak mengenai area yang luas, melainkan mengenai Ning Changjiu. Ajaibnya, jalan-jalan perumahan di belakang kota terhindar dari banyak kerusakan, meskipun genteng dan jerami di atapnya hampir seluruhnya hancur. Beberapa toko berhasil tetap buka, bahkan gerobak penjual sate daging, mainan porselen, dan manisan buah hau, gula buah, masih berjualan seperti biasa. Zhao Xianger melirik manisan buah hau. Ning Changjiu mengerti dan pergi membeli beberapa. Namun, manisan buah hau itu rusak parah, dan Ning Changjiu hanya berhasil membeli satu tali yang bisa dimakan. Ning Changjiu memberikan satu-satunya tali itu kepada Zhao Xianger. Siming dengan sinis berkata, "Kau menggunakan uang pernikahanmu untuk menyenangkan gadis lain lagi." Mata Zhao Xianger sedikit berkedip, merasa sedikit malu. "Bagaimana kalau kita masing-masing makan satu?" Siming mengangguk. "Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang menghabiskannya terakhir akan menjadi bosnya." "Membosankan, kekanak-kanakan," kata Ning Changjiu dan Zhao Xianger dengan nada meremehkan. Kemudian, mereka bertiga mulai memakan manisan hau satu per satu. Karena gigitan pertama dan terakhir berbiji, Ning Changjiu menggigit pertama. Mengikuti perintah, yang terakhir kebetulan diberikan kepada Siming. Siming mengerutkan bibir dan menyipitkan mata, diam-diam senang, tetapi tanpa sengaja bertemu pandang dengan Zhao Xianger. Wajah Zhao Xianger dingin dan mengintimidasi tanpa amarah. Siming menarik napas dalam-dalam, menyerahkan yang terakhir kepada Zhao Xianger, dan berkata, aku kenyang." Ning Changjiu mengusap dahinya, berpikir bahwa Sui Qi biasanya lebih galak daripada orang lain, tetapi bagaimana mungkin dia lebih malu daripada dirinya sendiri di saat kritis seperti ini. Zhao Xianger mengambil manisan hau dan tersenyum.
Ia menatap Siming dan berkata, adik Suer, buka mulutmu. Hah. Siming sedikit tertegun, tetapi bibirnya sedikit terbuka. Zhao Xianger memegang tongkat bambu dan dengan lembut membawanya ke bibir Siming. Siming menatap wajahnya yang tersenyum, bibir merahnya bergetar, dan gigi gioknya ragu-ragu jatuh di atasnya, lalu menggigitnya pelan. Alisnya sedikit bergetar, dan bulu matanya berkibar. Ini, yang terakhir ini sepertinya belum matang, begitu asam hingga membuat orang ingin menangis. Siming menggigit setengah pil, menutupi bibirnya dengan jari-jari gioknya, dan mengunyah perlahan. Zhao Xianger menatap wajahnya, yang perlahan memerah karena cahaya pagi. Ia mengulurkan tangan untuk menyisir rambut peraknya yang tampak dingin tetapi sebenarnya lembut dan berkata, jika aku punya waktu luang, aku ingin menyisir rambut adik Sueci. Siming tertegun. Seandainya ia melihat semua ini. Permen manis di mulutnya bahkan kurang manis. Ning Changjiu juga sedikit malu, merasa seperti ketahuan berselingkuh. Ia merasakan keheningan di sekitar mereka dan memaksakan senyum untuk memecah keheningan. Kalian berdua membaginya menjadi dua, apa yang harus kumakan? Zhao Xianger berkata ringan, kita pesan manisan hao, dan kau pesan biji labu. Siming tertawa terbahak-bahak. Di jalan yang panjang, ketiga sosok itu berjalan pergi, menghadap cahaya pagi. Ning Changjiu menatap Zhao Xianger dan bertanya, kerajaan kita masih ada di Jinwuli. Meskipun hanya tersisa serpihan, tetap layak dikenang. Maukah kau masuk dan melihatnya? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan dan tersenyum, hari ini sudah terlambat. Jika kau bisa menemukan beberapa relikku di sana, kau bisa membersihkannya. Ning Changjiu meminta maaf, aku tidak melindungimu dengan baik saat itu. Ini salahku. Zhao Xianger menundukkan kepalanya, sebuah gestur yang jarang dilakukan, dan berkata, aku terlalu keras kepala saat itu, bukan kau. Ning Changjiu berkata, setidaknya kita berdua masih hidup. Kisah ini belum berakhir. Kita bisa menebus penyesalan di kehidupan masa lalu kita di kehidupan ini. Mereka tiba di gerbang belakang kota. Dunia terasa menyesakkan di bawah cahaya yang terang benderang. Zhao Xianger memandang melewati payung dan ke arah gerbang kota. Ya, jika kehidupan masa lalu dan masa kini kita adalah kisah dalam sebuah buku, betapa indahnya bab buku itu. Siming mendengarkan kata-kata mereka tanpa berkata sepatah kata pun, merasakan sedikit kesedihan di hatinya. Mereka semua memandang ke arah gerbang kota. Ning Changjiu berkata, setelah mengunjungi begitu banyak kota, Zhao masih yang terbaik. Zhao Xianger berkata, jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa kembali bersama. Adik junior Sueci belum pernah ke sini, kan? Bulu mata Siming sedikit bergetar saat menyebut namanya, dan ia menjawab, tidak. Ning Changjiu tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, apakah lain kali kau akan mengembalikan giok itu dalam keadaan utuh? Zhao Xianger sedikit terkejut, dan meliriknya sekilas. Ia memalingkan muka, bibir merah tipisnya melengkung, dan senyumnya murni dan menawan. Itu tergantung suasana hatiku, kata Zhao Xianger. Apa kau pikir aku tidak mengerti? Siming mendengarkan kata-kata mereka, menggembungkan pipinya, dan diam-diam mengambil keputusan. Di belakangnya, matahari semakin terang. Zhao Xianger menoleh ke samping, menatap matahari terbit. Bulu matanya yang panjang dan ramping tertutup cahaya, seperti selubung kabut. Aku akan kembali, katanya. Ning Changjiu tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, jadi dia berkata, hati-hati. Saat Xianger hendak pergi, Siming menjadi lebih berani, tiba-tiba tersenyum, saudari Xianger sungguh cantik. Gaunmu indah, dan mata serta alismu dipenuhi keindahan pegunungan dan sungai. Zhao Xianger balas tersenyum, saudari Siming lebih cantik daripada es dan salju, bibirmu semerah darah, dan tulangmu dipenuhi jiwa es dan salju. Keduanya saling tersenyum. Tiga orang berjalan bersama, tetapi satu orang hilang. Ning Changjiu dan Siming bertukar pandang, masing-masing merasakan kekosongan. Mereka berdiri di gerbang kota, diam. Zhao Xianger, bertengger di atas awan, melemparkan pandangan terakhir yang jauh, matanya berlama-lama. Kemudian, sosoknya berkedip, dan ia muncul ke dunia transparan. Itu adalah salah satu dari 3.000 manik dunia. 3.000 dunia adalah senjata ajaib sejati, dan setelah melewati ujian, ia telah menguasainya. Zhao Xianger dengan lembut menyelinap ke dunia. Jalan menuju kerajaan barat dipenuhi dengan dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti gelembung. Zhao Xianger memasuki satu dunia dan dengan cepat melompat ke dunia berikutnya. Ia berkelebat di antara dunia, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap sebelum perlahan menghilang. Siming dan Ning Changjiu meninggalkan kota Guoyun. Perpisahan ini hampir seperti hidup atau mati, kata Siming dengan rasa takut yang masih tersisa. Ning Changjiu berkata, ya, terima kasih kepada Xianger. Siming juga mengangguk dan berkata, wah, saudari Xianger sangat baik. Ning Changjiu sedikit terkejut dan berkata, kau dengan sepenuh hati mengakuinya sebagai saudarimu. Siming tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres, ya, Xianger baru saja memasuki tingkat kelima, dan aku hanya selangkah lagi untuk menembus tingkat kelima. Kenapa aku begitu takut padanya tadi? Aku bahkan memanggilnya kakak berkali-kali.
Ning Changjiu tertawa dan berkata, Suer begitu penurut seperti anak domba tadi. Siming sedikit mengernyit dan berkata, gadis kecil ini pasti telah merencanakan sesuatu yang merugikanku, memanfaatkan kebaikan dan kepolosanku. Ning Changjiu menatapnya dengan curiga, seolah bertanya apakah kau benar-benar memiliki dua hal ini. Siming berkata dengan dingin, apa yang kau lihat? Kau juga, baru saja melihatku diganggu seperti itu, dan kau tidak membantuku. Apa kau begitu takut padanya? Ning Changjiu berkata dengan polos, kenapa kau menyalahkanku? Nona Sueci ternyata tidak berani. Siming berkata dengan marah, aku mencoba menyelamatkanmu. Aduh, kau malah menangis, dan Zhao Xianger melihatmu. Ning Changjiu tersenyum dan bersumpah, aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Siming mendengus dingin, pura-pura tak percaya. Ia teringat Zhao Xianger, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa menyesal. Dia masih di tahap awal jalan kelima. Ini kesempatan terbaikku untuk memberinya pelajaran dan membangun otoritasku, tapi dia malah membuatku takut. Aduh, jika kita bertemu lagi, apa aku harus mengakui kakak senior ketiga ini dengan sukarela? Ning Changjiu berkata, rasanya kau sudah melakukannya. Kau, Siming menyilangkan tangan, tak ingin bicara. Ia telah hidup lebih dari 1000 tahun, dan diintimidasi oleh seorang gadis berusia 20-an. Buang-buang waktu saja, sungguh memalukan. Ning Changjiu menghiburnya, jangan khawatir, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Saat suamimu berkuasa, jika Xianger berani menindasmu lagi, aku akan membantumu memukulnya. Siming tak yakin. Aku lebih suka mengandalkan Jia-Jia daripada kau untuk melindungiku. Hei, Jia-Jia. Mata Siming tiba-tiba berbinar, dan ia berkata dengan serius, Ning Changjiu. Ada apa? Ning Changjiu sedikit terkejut. Aku memberimu kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Siming berkata dengan serius, aku belum menyelesaikan masalah dengan Jia-Jia di mimpi. Saat kita sampai di sana, kau tidak boleh membantunya. Biarkan aku menyelesaikan masalah dengan Jia-Jia. Ia telah mengatakan ini berkali-kali, tetapi ia selalu takut Ning Changjiu akan melindunginya, jadi ia menekankannya lagi. Ia menatap Siming dengan tatapan rumit, firasatnya bahwa Jia-Jia telah bergabung dengan 5 jalan semakin kuat. Ia berjanji dengan sungguh-sungguh, baiklah, aku tidak akan membantu kita berdua. Di luar kota Guoyun, cahaya pelangi muncul dari tanah, dan mereka berdua terbang dengan pedang mereka. Saat Ning Changjiu berjalan menjauh dari kota Guoyun, sebuah suara mulai berputar di benaknya, Nanming, Nanming, Nanming. Ning Changjiu tahu bahwa ada lautan tak berujung di luar benua. Yang paling terkenal adalah Beiming. Kura-kura roh lahir di Beiming, dan binatang mitos legendaris Kunpeng juga lahir di Beiming. Nanming tidak terlalu terkenal. Menurut legenda, tempat itu hampir seperti laut mati. Adakah rahasia tersembunyi di sana? Siapa yang meninggalkan pesan itu? Ning Changjiu selalu merasa bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Sepertinya tangan takdir masih membimbingnya dalam kegelapan. Apa yang kau pikirkan? Tanya Siming. Ning Changjiu ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi ketika ia menatap matanya, ia merasa mereka harus lebih jujur di masa depan. Ning Changjiu mengatakan yang sebenarnya tentang Nanming. Informasi tentang lautan kesadaran itu. Siming juga sedikit bingung dan berkata, Nanming dulunya adalah salah satu kerajaan naga kuno, tetapi itu adalah masa lalu. Namun, reruntuhan menara kerangka konon terkait dengan Zulong. Mungkin lautan kesadaran itu juga merupakan sisa-sisa Zulong. Ning Changjiu bertanya, mungkinkah ini sebuah kesempatan? Siming tertawa dan berkata, kecuali aku, kapan kamu pernah menemukan kesempatan nyata? Ya, benar. Ning Changjiu setuju sambil tersenyum. Siming bertanya lagi, kemana kau akan pergi setelah kita kembali? Ning Changjiu terdiam sejenak, lalu berkata, guru menyuruhku pergi ke kota alam rusak. Siming mengangguk pelan dan bertanya, bisakah kau menunda sebentar? Ning Changjiu bertanya, menunda untuk apa? Siming berkata dengan serius, jika tebakanku benar, Bai Zhang dan guru seharusnya sudah berada di kota alam rusak. Kita harus pergi ke sana, tetapi terlalu berbahaya, dan kita tidak tahu apakah kita akan hidup atau mati di sana. Jadi sebelum itu, aku tidak ingin menyesal. Meskipun Ning Changjiu sudah memutuskan, dia tidak ingin Ning Changjiu memaksakannya karena dorongan hati. Dia bertanya dengan lembut, apakah kau tidak lagi terikat pada kerajaan Tuhanmu? Siming tersenyum padanya dan berkata, aku telah menemukan kerajaan Tuhanku. Alis Ning Changjiu mengendur lega, dan dia berkata dengan lembut, baiklah. Aku juga tidak ingin menyesal. Di seberang langit, keduanya berpegangan tangan. Langit cerah tanpa awan setelah angin kencang yang bertiup sepanjang malam, tampak murni. Sosok mereka yang menghunus pedang membentuk bayangan samar yang semakin memanjang di langit. Dalam 3 hari, mereka akan kembali ke Sekte Roh Kuno dengan selamat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.